Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan ASN Agile. Kali ini saya akan membahas Agile untuk non-TI. Hal ini sebenarnya sering ditanyakan di beberapa seminar atau webinar yang saya hadiri. Bagaimana cara menerapkan Agile di luar TI, di luar pengembangan perangkat lunak? Hal ini adalah pertanyaan yang penting untuk dijawab karena kalau kita ingin bicara Agile di pemerintahan, kita ingin bicara Agile di instansi pemerintah, maka kita tahu bahwa Agile itu akan diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mayoritas di luar TI. Jadi, untuk bisa menerapkan Agile di pemerintahan, untuk bisa membentuk pemerintah yang Agile, kita perlu membahas betul-betul bagaimana menerapkan Agile untuk non-TI. Untuk membahas penerapan Agile di luar sektor TI atau di luar TI di pemerintahan, kita akan mulai dari Scrum. Yang teman-teman lihat di depan adalah Scrum Framework yang direkomendasikan oleh Scrum.org dalam Scrum Guide. Ini adalah referensi utama saya untuk penerapan Scrum, dimanapun dalam kondisi apapun. Scrum.org dengan Scrum Guide-nya. Saya sempat membahas adaptasi Scrum Framework untuk pemerintahan. Itu dapat teman-teman lihat kembali di video-video sebelumnya. Di dalam adaptasi itu, saya jelaskan hal-hal yang memang harus diubah atau perlu diubah agar kita bisa segera menerapkan Scrum tanpa harus menunggu misalnya struktur organisasi berubah, peran-peran berubah, atau hal-hal lainnya. Kali ini, di dalam video ini, yang saya akan bahas adalah bentuk Scrum yang murni. Kita akan mulai dari product backlog. Kita akan bahas Scrum ini secara ringkas ya, seringkas mungkin. Jadi dari product backlog ini biasanya kita akan bagi-bagi menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik. Nanti pembagiannya ini mencerminkan fungsionalitas dari produk, lalu setiap bagian kita akan urutkan berdasarkan prioritas tertentu, bisa jadi berdasarkan nilai tambah atau hal-hal lain yang menjadi pertimbangannya product owner ya. Jangan lupa di sini yang memiliki peran paling besar itu adalah PO atau product owner. Kalau product backlog-nya sudah ada yang bisa dibahas di dalam sprint planning, maka kita bisa mulai tuh sprint planning-nya. Di sini PO dan developer berkolaborasi untuk menentukan sprint backlog yang optimal. Apa yang bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu dan apa yang paling bernilai untuk diselesaikan dalam sprint tersebut. Begitu sprint backlog-nya selesai, developer itu akan mulai bekerja. Developernya akan mulai bekerja, lalu setiap hari mereka akan melakukan daily scrum untuk memastikan bahwa apa yang mereka kerjakan setiap harinya itu masih sama dengan yang ada di dalam sprint backlog. Jangan sampai nanti increment-nya ini malah berbeda, ya kan? Nah, kalau sprint-nya sudah selesai, durasi 2 minggu atau 4 minggu sesuai kesepakatan itu sudah habis, kita akan bahas apa saja sih yang sudah diselesaikan, apa saja yang sudah dikerjakan, apa saja yang sudah dihasilkan oleh para developer. Di situ kita akan membahasnya di dalam sprint review. Di dalam sprint review ini, PO dan Dev lagi-lagi berkolaborasi untuk memastikan bahwa Dev menghasilkan sesuai dengan apa yang disepakati di awal sprint. Sesuai dengan apa yang ada di dalam sprint backlog. Termasuk dengan definition of done dan kriteria-kriteria lainnya. Begitu sprint review selesai, maka tim itu akan melanjutkan dengan melakukan sprint retrospektif. Seperti yang saya sempat bahas di video sebelumnya, perbedaan antara sprint review dan sprint retrospektif bisa dilihat seperti ini. Kalau sprint review ini kita bicara soal produk, ya, yaitu increment-nya. Kalau di dalam sprint retrospektif ini kita bicara soal proses. Ya, hal apa saja yang kira-kira perlu kita tingkatkan, perbaiki supaya
sprint-sprint berikutnya itu akan berjalan dengan lebih baik. Apakah mungkin ada chemistry yang kurang baik? Apakah mungkin ada dukungan dari eksternal tim yang harus dioptimalkan? Atau apapun lah. Bahkan bisa jadi ketersediaan product owner untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari developer pun perlu dibahas. Hal seperti itu. Begitu sprint retrospektif selesai, biasanya ada masukan-masukan yang mungkin akan menjadi bagian dari produk backlog yang harusnya nanti akan dituangkan di dalam sprint berikutnya untuk diterapkan. Kira-kira gambaran sederhananya begitu. Dan ini berlaku umum untuk semua produk, semua hal yang ingin dibangun menggunakan Scrum. Inilah bentuk dasar dari Scrum. Murni, tanpa ada embel-embel, tanpa ada adaptasi-adaptasi. Kalau teman-teman ingin melihat penjelasan atau ingin mendengar penjelasan lebih lanjut mengenai adaptasi, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya yang saya bahas tentang adaptasi Scrum di pemerintahan. Tapi ini adalah bentuk aslinya. Nah, itulah bentuk penerapan Agile atau penerapan Scrum untuk non-TI. Sebentar, sepertinya ada yang aneh dengan videonya ya. Baik, sepertinya ada kendala teknis, jadi kita akan mulai dari awal lagi untuk menjelaskan bagaimana kita bisa menerapkan Scrum untuk non-IT, non-TI. Tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita bahas sebelumnya saat kita membahas bagaimana menerapkan Scrum untuk pengembangan perangkat lunak ya. Kita akan mulai dari tempat yang sama, yaitu product backlog. Kalau kita mulai dari product backlog, berarti yang perlu kita definisikan pertama kali adalah produknya apa? Produknya apa yang kita buat? Misalkan kita ambil contoh yang sering saya gunakan itu adalah bagaimana kalau kita ingin membuat kajian. Mohon maaf tulisannya agak acak-acakan ya. Nah, kajian ini kan pada dasarnya adalah sebuah dokumen. Dokumen ini bisa nggak kita bagi-bagi menjadi bagian-bagian yang independen antara satu dengan yang lainnya? Maksudnya bagian-bagian yang bisa kita kerjakan sendiri terpisah dan secara paralel bisa saja. Karena dokumen itu memiliki outline. Kita bisa bagi dari beberapa bagian, yaitu dari A lalu B, kemudian nanti A punya beberapa sub bagian, 1, 2, B pun sama, 1, 2, dan seterusnya. Nah, outline ini kan pecahan-pecahan, jadi kita sebenarnya bisa membagi-baginya menjadi beberapa bagian dokumen. Ini sebenarnya pada prinsip sama saja dengan membagi perangkat lunak menjadi beberapa fungsionalitas. Dokumen dibagi menjadi beberapa sub, beberapa bab atau subbab. Nantinya kita bisa bagi-bagi, kita bisa buatkan deskripsinya, tapi jangan lupa kita juga perlu buatkan, maksud saya kita juga perlu urutkan prioritasnya. Ini sebenarnya penting, walaupun mungkin dalam contoh dokumen tidak terlalu terlihat ya. Nantinya sebenarnya kita tetap perlu urutkan secara prioritas kalau kita ingin melihat dari sudut pandang minimum viable product. Apa kira-kira yang perlu kita rilis atau kita hasilkan sesegera mungkin, tapi tetap bernilai. Itu yang menjadi patokan bagaimana kita bisa menentukan prioritas. Siapa yang melakukan ini? Ya tentu saja product owner. Product owner, siapa yang product ownernya? Kalau di dalam pengembangan perangkat lunak itu bisa jadi orang-orang yang memang butuh dibuatkan aplikasi atau perangkat lunaknya. Nah, di sini pun prinsipnya sama. Siapa yang butuh kajian ini? Dialah yang menjadi PO. Siapa yang bisa mengarahkan ke arah mana kajian ini mau dibuat? Apa saja isi dokumennya? Outline seperti apa? Itu semua adalah urusannya PO. Dialah yang paling mengerti apa produknya. Dia pula yang akan menjelaskan rincian dari produk. Itu bagian awalnya. Begitu pekerjaan akan segera dimulai, atau saat PO memutuskan kita sudah bisa memulai pekerjaannya, artinya produk backlog sudah cukup jelas, maka kita bisa mulai dengan sprint planning. Siapa saja yang hadir di sini, sama seperti di pengembangan perangkat lunak, yang hadir, yang berkolaborasi saat sprint planning adalah PO dan developer. Perbedaannya,
dalam konteks kajian atau dokumen ini, maka yang menjadi developer siapa saja? Bisa jadi penulis, ya. Kemudian kalau ingin lebih profesional, kita bisa libatkan editor untuk memeriksa kembali kelayakan dokumen. Nanti bisa jadi ada tim pencari fakta, mencari informasi, orang-orang yang melakukan riset, siapapun yang kira-kira relevan, itu juga masuk menjadi developer. Nah, developer dan product owner ini akan bekerja sama, berkolaborasi untuk menyusun sprint backlog. Sprint backlog ini adalah daftar pekerjaan yang ingin dikerjakan di dalam sprint tersebut. Sprint backlognya isinya apa? Ya, bagian yang dipilih tadi, apakah mau mulai dari A1 misalnya, mau mulai dari B1 misalnya, atau mau dua-duanya sekaligus, tidak masalah. Yang penting sprint backlognya sini atau sprint backlognya ini sudah didefinisikan supaya pekerjaan bisa segera dimulai. Nantinya saat PO dan Dev sudah sepakat untuk menggunakan sprint backlog tersebut, selanjutnya tidak akan berbeda dengan apa yang kita lakukan dalam pengembangan perangkat lunak, ya. Nantinya para developer ini, kalau dalam konteks ini adalah para penulis dan editor, itu akan bekerja sama mencari informasi, menyusun tulisan, membuat tulisan, memastikan kesinambungan antara bagian-bagian yang dibuat. Itu yang mereka lakukan setiap hari selama sprint berjalan. Nantinya mereka akan melakukan daily scrum. Sama seperti dalam pengembangan perangkat lunak, ini dilakukan juga untuk memastikan bahwa apa yang mereka kerjakan itu selaras dengan apa yang sudah direncanakan, apa sudah dituangkan dalam sprint backlog, sehingga nantinya increment yang mereka akan buat juga selaras dengan sprint backlog. Sehingga nanti di akhir sprint ya, saat kita melakukan sprint review, saat PO bersama dengan para developernya berkolaborasi kembali untuk membahas apa yang sudah dikerjakan selama satu sprint, mereka tinggal mengacu kepada sprint backlog. Mereka membandingkan apa yang sudah dibuat, apa itu increment-nya, dengan apa isi sprint backlog. Kalau sudah oke, kita bisa terima increment-nya, lanjutkan dengan pekerjaan berikutnya. Selanjutnya kita melakukan sprint retrospektif. Di sini semua anggota tim Scrum akan membahas sama seperti di bagian perangkat lunak, yaitu kita membahas mengenai proses. Karena tadi produknya sudah ada di sini ya, kita sudah bahas produknya di sprint review. Proses ini juga kita perlu bahas apa yang kira-kira relevan untuk meningkatkan kualitas dari hasil pekerjaan. Misalnya penulisnya dan editornya kurang nyambung, atau para pencari fakta, pencari informasi, mencari sumber-sumbernya, ya mencari informasi pada sumber-sumber yang terlalu abu-abu, tidak jelas, perlu ditingkatkan. Atau PO-nya lagi sibuk jalan-jalan ternyata, dan sementara kita butuh PO itu untuk menjelaskan sebenarnya ini udah oke atau tidak dan lain-lain. Terlalu sering jalan-jalan mengganggu kinerja Dev misalnya. Oh, jadi minta tolong dikurangi. Hal seperti itu sebenarnya kita bisa bahas dalam proses. Jadi, kita bisa bahas dalam sprint retrospektif. Jadi nanti kalau ada perbaikan-perbaikan yang kita perlu lakukan, kita masukkan ke dalam product backlog misalnya, untuk dibahas lagi di dalam sprint planning sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam sprint backlog, diterapkan di sprint berikutnya. Nah, kalau kita bandingkan apa yang kita sudah lakukan di sini untuk membuat kajian atau dokumen menggunakan Scrum, itu prosesnya sama dengan pengembangan perangkat lunak. Yang menjadi perbedaan ada di 2 titik saja. Ya. Kalau kita lihat bersama-sama, bedanya hanya di 2 tempat. Yang pertama yaitu produk itu sendiri pasti akan berbeda. Jadi produk backlog-nya juga akan berbeda. Yang kedua, yang akan berbeda adalah siapa PO-nya dan siapa dev-nya. Hanya itu saja. Pada prinsipnya semua elemen dalam Scrum itu kita bisa pakai untuk untuk membuat produk apapun. Perbedaannya ada pada product backlog,
dan siapa yang menjadi PO atau developernya. Berdasarkan kesimpulan itu, kita bisa lihat sama-sama bahwa menerapkan Scrum untuk produk lain di luar TI itu sangat mungkin dilakukan ya. Kembali ke dua poin tadi. Nah, misalkan kita ingin ganti produknya dengan hal yang lain. Saya pribadi sudah melakukan beberapa hal di luar TI, menerapkan Scrum untuk beberapa hal di luar TI ya. Jadi misalkan ya untuk kajian itu saya pernah membuat sebuah paper, timnya itu ada 3 orang, itu saya terapkan Scrum. Walaupun saat itu memang kami tidak melakukan daily Scrum, tapi ada sprint planning, ada sprint review, dan ada sprint retrospektif. Itu kami lakukan. Product backlog juga sudah ada dengan outline-nya. Lalu dalam membuat video ini, membuat video ASN Agile ini, itu pun saya menerapkan Scrum. Jadi saya definisikan apa saja rancangan besar dari video edukasi ASN Agile itu. Apa saja satu persatu saya plot. Jadi nantinya saya ikuti plot tersebut. Tapi pada akhirnya tengah jalan ada beberapa hal yang berubah. Jadi begitu satu rilis, oh ternyata ada yang lebih relevan diganti. Jadi di situ ada perubahan prioritas di situ. Produk backlognya ada, PO-nya saya, dev-nya saya juga. Sendirian untuk saat ini. Nggak tahu ya nanti di masa depan seperti apa. Kalau kita ingin membangun rumah, kira-kira bisa nggak dengan menggunakan Scrum? Rumah. Ini sangat mungkin dilakukan. Ya, kita nggak usah ambil rumah real dulu ya. Misalkan kita ambil Lego. Lego di situ kan kita sebenarnya bisa merancang apa saja kamar-kamar yang perlu ada atau bangunan itu terdiri dari bagian apa saja. Itu menjadi produk backlog. Bagian-bagiannya bisa kita ambil, kita bisa deskripsikan, kita bisa tentukan prioritas. Nah, kalau dalam bentuk Lego saja, yaitu miniatur rumah bisa, maka sebenarnya membangun rumah juga bisa menggunakan Scrum. Tapi memang harus kita akui bahwa tidak semua layak menjalankan Scrum ya. Bisa dan layak itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat dari sini, kalau perbedaannya cuma dua itu ya sebenarnya bisa. Ini kita bisa menjawab. Bisa menerapkan Scrum? Bisa. Bisa sekali. Apapun itu. Mulai dari yang sederhana, tim kecil, sampai tim yang agak besar, atau mungkin bahkan lebih besar lagi untuk pekerjaan yang jauh lebih besar. Kita bisa terapkan itu. Yang namanya iteratif dan incremental itu kepake gitu kan. Untuk pengumpulan feedback dan lain-lain. Tapi apakah dia layak? Nah, itu pertanyaan yang berbeda. Layak atau tidak? Nah, ini layak atau tidak ini sebenarnya bisa dibahas lebih dalam lagi ya. Karena nanti di sini kita harus bisa melihat misalkan biaya sepadan nggak kalau kita melakukan iteration dengan segala risikonya. Sepadan atau tidak kita melakukan incremental. Kalau akhirnya kita tidak butuh iteratif atau incremental itu. Misalkan kita udah jelas mau bikin rumah dengan bentuk tertentu gitu. Kita nggak butuh feedback. Ya misalkan kita ingin rumah sesuai dengan apa yang sudah ditawarkan oleh arsitek misalkan. Ya sudah, lanjut saja, tinggal diinspeksi sekali-sekali untuk memastikan itu lancar. Ya kan, jadi dari sisi biaya kita perlu pertimbangkan, nanti dari sisi waktu juga kita perlu pertimbangkan. Visibility-nya itu, maksud saya, kelayakan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi masih ada hal-hal lain yang saya rasa tidak akan kita bahas di sini. Yang jelas, pertanyaan dasarnya apakah Scrum bisa diterapkan untuk non-TI? Itu bisa. Lalu untuk menjawab pertanyaan dasar dari video ini, bagaimana dengan Agile? Kalau Agile untuk non-TI gimana? Ya, dengan menerapkan Scrum saja itu sudah bisa. Tentu saja menerapkan Agile pun bisa, karena Agile itu lebih luas lagi ya. Kalau kita tidak cocok dengan Scrum misalnya, kita bisa pakai metode lain, ya, metode seperti Kanban. Ada juga mungkin yang kurang cocok diterapkan di luar TI seperti extreme programming atau yang memang benar-benar berbau TI. Ada juga metode yang sifatnya
skala organisasi bisa jadi kita nggak perlu terlalu heboh kalau misalkan kita hanya menerapkan Scrum untuk non-TI tapi dengan tim yang lebih kecil. Jadi pilihannya tuh banyak sekali. Pilihannya banyak sekali. Kita bisa memilih metode manapun untuk menerapkan Agile. Yang jelas, untuk non-TI pun bisa. Nah, maksud saya harap penjelasan saya tadi bisa memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa Agile untuk non-TI itu sangat mungkin dilakukan. Ini contohnya di dalam video ini adalah saya menggunakan Scrum. Saya bandingkan antara Scrum untuk TI dan untuk non-TI. Perbedaannya hanya pada dua hal, product backlog-nya, lalu siapa PO dan siapa dev-nya. Sederhana sekali, tidak harus rumit-rumit. Walaupun nanti pada kenyataannya itu akan ada hal yang harus disesuaikan, itu sebenarnya lebih kepada adaptasi. Kadang bahkan untuk perangkat lunak saja kita butuh adaptasi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya terkait adaptasi Scrum di pemerintahan. Jawaban dasarnya tetap saja, Scrum untuk non-TI itu bisa. Kalau metodenya atau kerangka kerjanya saja bisa, maka payungnya, yaitu manifestonya, sudah pasti bisa kita pakai untuk pengembangan atau pekerjaan non-TI. Jadi Agile sudah jelas dapat dilakukan untuk non-TI, kuncinya adalah pada produk dan peran-peran yang terlibat dalam pengembangan produk tersebut. Itu saja dari saya, mudah-mudahan cukup jelas. Sampai ketemu di video selanjutnya.